Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, karena kita tahu bersama Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia maka akan didapati di dalam Al-Quran. Apakah itu yang berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minannas. Karena Al-Quran ini tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Nah, melanjutkan kembali tafsir surah Asy-Syams, di mana pada pertemuan sebelumnya Allah memaparkan kepada kita bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada setiap jiwa manusia itu dibekali kemaksiatan dan ketakwaan. Ada potensi pada diri manusia itu, Pak, berbuat jahat dan berbuat kebajikan. Cuma kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan cara apa? Mengerjakan ketakwaan, menjalankan kebaikan. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh binasa dan celakalah mereka yang mengotori jiwanya. Nah, di ayat ini ada dua hal, yaitu apa? Tazkiyah wa tadsiyah. Tazkiyatun nafas wa tadsiyatun nafas. Pensucian jiwa dan pengotoran jiwa. Nah, di ayat 11 sampai ayat 15 Allah akan memberikan contoh nyata yang telah berlalu tentang tadsiyatun nafas, pengotoran jiwa yang dilakukan oleh kaum Samud. Kita sudah jelaskan kemarin juga pada pertemuan sebelumnya bahwa kaum Samud ini tinggal di daerah Al-Ula namanya, di atas kota Madinah, di mana daerah mereka ini, perkampungan mereka ini, Pak, penuh dengan bebatu-batuan, sehingga mereka punya keahlian memahat batu-batu untuk mereka jadikan tempat tinggal. Dan mereka minta kepada Nabi Saleh yang diutus kepada mereka, kalau kamu mampu mengeluarkan onta betina dari dalam batu ini, maka kami mau beriman. Coba bayangkan, Pak, nggak masuk akal kan mereka minta ini. Salim diam nah. Bahwa mereka minta apa? Agar Allah mengeluarkan dari batu seekor betina, seekor onta betina. Akhirnya apa? Allah mengeluarkan dari batu tersebut seekor apa? Seekor onta betina. Kemudian ada yang beriman, ada pula yang tetap kufur. Akhirnya apa? Buatlah perjanjian bahwa onta ini nanti biarkan dia minum sehari dari sumur yang ada, dan seharinya lagi untuk apa? Kaum Samud, penduduk kaum Samud. Nah, berjalan gitu. Tapi onta ini setelah dia minum, Pak, dari air sumur itu, mereka mendatangi rumah-rumah kaum Samud agar mereka memerah langsung air susu dari onta betina tadi. Jadi istilahnya apa? Air putih ditukar dengan apa? Dengan air susu. Tapi ternyata air susu dibalas air tubah. Paham? Karena mereka nggak mau, oh, kok onta dikasih giliran sehari, kita juga sehari, padahal kita banyak jumlahnya. Akhirnya mereka nggak mau dengan pembagian seperti ini. Akhirnya apa, Pak? Mereka bermusyawarah.
Lantas diutuslah seorang yang paling buruk di kalangan mereka untuk membunuh onta tersebut. Nah, inilah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Samud. Mereka mengingkari janji, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Maka Allah sebutkan, kadzabat samudu bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya. Apa sebab pendustaan mereka? Bitagwaha, karena mereka melampaui batas. Paham? Melampaui batas terhadap onta, dan itu adalah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Onta yang keluar dari batu ini siapa yang mampu? Gak ada yang mampu kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan onta tersebut mengeluarkan air susu yang menyegarkan bagi apa? Bagi kaum Samud. Tapi mereka melampaui batas. Idzim ba'asa asqaha. Takala mereka mengutus seseorang yang paling buruk. Yang paling buruk ini Pak namanya nanti dia yang apa? Yang mengeksekusi onta Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Lantas Rasulullah yang dimaksud di sini adalah Nabi Saleh berkata kepada mereka, mengingatkan, naqatullah, ini ontanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah, Pak, itu ada dua hal. Ada yang disandarkan kepada Allah tapi itu bagian dari diri Allah. Paham? Contoh, yadullah, tangan Allah. Wajhullah, wajah Allah. Ini bagian dari apa? Dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah tapi tujuannya tasyrif, untuk memuliakan sesuatu itu. Contoh, Baitullah, Masjidullah. Paham? Berarti apa? Memuliakan tempat tersebut. Ka'batullah. Kemudian naqatullah, onta Allah. Untuk apa? Memuliakan onta tersebut. Maka Saleh alaihi salam memberikan peringatan, biarkan dia minum, jangan kalian ganggu, jangan kalian usik. Karena kalian yang minta onta tersebut, kok kalian malah yang mau mengusik lagi, mengganggunya. Biarkan dia dapat giliran minum, toh juga hasil minumnya itu kalian nikmati bersama kok. Akan tetapi apa yang mereka lakukan, Pak? Fakadzabuhu. Mereka mendustakan, tidak mau mendengar himbauan nasihat Saleh alaihi salam. Lantas apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha. Jadi cara menyembelih binatang itu, Pak, di dalam agama kita ada 3. Yang pertama adalah nahrun. Nahrun itu khusus onta, di mana menyembelihnya bagian leher paling bawah. Paham? Dan onta itu disembelih dalam posisi berdiri. Paham? Karena tinggal kan leher onta kan panjang, Pak. Jadi tinggal diiris bagian bawahnya. Paham? Leher bagian bawah. Ini namanya apa? Nahrun. Ini yang terdapat di surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Yaitu menyembelih onta. Ada cara yang kedua yaitu zabhun. Menyembelih tapi bagian leher atas. Paham? Bagian ini kepala, taruhnya kepala, tapi bagian atasnya yang disembelih. Ini namanya zabhun. Berlaku pada sapi, kambing, ayam, kuda. Paham? Disembelih bagian atas. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, Kul inna salati wa nusuki. Ini nusuk, zabh. Kemudian cara yang ketiga, Pak, adalah akrun. Akrun ini dengan apa? Dengan cara memukul pakai kayu mungkin, atau dilempari pakai batu, atau adalah sesuatu gitu yang dipukulkan di kepalanya, di badannya, di kakinya, agar dia
jatuh. Dan ini bisa dipraktekkan nanti Pak pas Idul Adha gitu ya. Tak kala kita nyembelih sapi, qadarullah sudah diiris-iris kok nggak tajam-tajam pisaunya ini, nggak melukai leher si sapi ini, terus dia ngamuk. Pam lari, nabrak pagar, nabrak rumah, nabrak orang. Maka apa yang dilakukan Pak? Akor. Ambil balok 55 mungkin dipukulkan kepalanya, atau dilempari batu gitu, batu gunung dilempari. Paham? Kalau dia langsung rebah, masih bisa disembelih dulu. Kalau ternyata kita lempari batu, kemudian dia mati di tempat, sudah. Itu bentuk apa? Penyembelihannya. Tampak? Jadi cara yang ketiga ini nggak bisa langsung digunakan. Paham? Kalau cara yang pertama dan yang kedua tidak bisa dijalankan. Baru cara yang ketiga ini Pak. Paham? Ada kira-kira Pak? Dulu waktu tahun 2011 gitu nyembelih di depan An-Nasai itu, Masjid An-Nasai. Ternyata pisau yang saya pakai pegang itu nggak tajam. Diiris-iris gini apa lehernya kok nggak masuk-masuk, nggak robek-robek ini. Akhirnya sapinya ngamuk. Betulan sapinya diikat di pohon gitu. Dia Pak berusaha matahin pohon tersebut. Nah, ini cara mereka apa? Mematikan ontahnya Nabi Saleh alaihissalam dengan apa? Dengan cara akor. Maka apa yang Allah balas kepada mereka? Sebenarnya tidak langsung mereka diazab oleh Allah, tapi diberikan tenggang waktu. Saleh alaihissalam mengancam 3 hari 3 malam. Tunggu kalian, azab Allah akan turun kalian setelah apa? Setelah 3 hari 3 malam. Nah, mulai dari hari, kalau nggak salah mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat sudah mulai apa namanya pucat mereka Pak. Karena 3 hari Nabi Saleh menjanjikan mereka azab Allah akan turun. Kemudian setelah itu, sebelum masa yang dijanjikan Nabi Saleh datang, mereka apa berusaha dulu untuk udah kita binasakan aja Saleh sekalian, daripada kita nanti yang binasa duluan, kita apa? Binasakan Nabi Saleh terlebih dahulu. Ternyata yang pergi ini yang mati duluan. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar ayat 31, Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Lantas kami mengutus kepada mereka soihatan wahidata. Apa soihatan wahidah itu Pak? Suara yang memekakkan telinga. Suara gemuruh yang memekakkan telinga. Yang menyebabkan mereka Pak mengeluarkan darah dari telinganya. Dan langsung mereka itu seperti apa? Pohon yang lapuk, yang jabuk, runtuh. Paham? Dengan sebab apa? Suara yang memekakkan ini. Maka disebutkan di sini fadam damah. Dalam bahasa Arab Pak, kalau ada kata yang itu mengikuti wazan fa'lala, ini menunjukkan bahwa perbuatannya terus berkesinambungan. Seperti zalzalah. Paham? Zalzalah. Goncangannya terus menerus. Kalau ini apa? Damdama. Mengeluarkan darah terus menerus dari tubuh mereka. Dari sebab apa tadi Pak? Mereka mendengarkan suara yang memekakkan telinga. Memekakkan apa? Telinga. Fadamdama alaihim rabbuhum. Kemudian Allah ikat bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Jadi Allah mengazab mereka Pak, bukan karena Allah benci kepada mereka. Bukan karena Allah zalim kepada mereka. Tapi apa? Karena sebab perbuatan dosa mereka. Ini pelajaran besar bagi kita Pak, bahwa dosa itu akan membuahkan musibah. Paham? Maksiat akan mendatangkan musibah bagi kita. Ini catatan besar bagi apa? Bagi kita Pak.
Sehingga nanti kalau kita tertimpa musibah, apakah itu musibah dari alam ataukah musibah dari orang lain, maka segera kita introspeksi diri. Mungkin ini sebab dosa-dosa saya. Paham? Kalau musibah itu datangnya dari alam, Pak, mungkin agak mudah kita untuk bersabar kan ya. Contoh, ada gempa bumi mungkin, atau tsunami, atau ada angin topan yang mengangkat rumah kita. Ini musibah yang kita tidak ada pilihan kan? Paham Pak? Nggak ada pilihan. Mau nggak mau bersabar. Tapi yang sangat berat itu Pak, kalau musibahnya itu datang dari Dari manusia. Datang dari istri mungkin, atau datang dari tetangga. Kerjanya ngusilin kita, atau datang dari teman yang nggak sedikit-dikit ngusilin kita, nonjokin kita, baru kita keluar bawa motor dipasang paku di depan rumah kita. Coba, ini biasanya apa Pak? Kita tidak bisa bersabar dengannya. Kecuali para nabi dan orang-orang yang siddiq, yang membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baru kita keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, Pak. Tiba-tiba ditabrak dari belakang. Biasanya kita kepengennya apa Pak? Balas kan? Tunggu ya, tunggu hari pembalasan. Tunggu nanti. Kamu nggak tahu siapa saya ya. Ya itu yang kita Yang kita akan lakukan. Karena sulit Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tips-tips kepada kita untuk Untuk kita bisa bersabar dari musibah yang seperti ini. Karena kita hidup di tengah masyarakat, Pak. Enggak semuanya itu satu watak, satu pemikiran dengan kita. Ada saja yang tidak senang dengan kita. Enggak semuanya baik. Maka kata Imam Syafi'i, ridon nasi goyatun la tudrok. Mencari ridho manusia itu mustahil, enggak mungkin. Paham? Meskipun kita sudah infakkan uang habis-habisan, ada saja tetap mereka enggak senang dengan kita. Lantas apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu datang dari orang sekitaran kita, Pak? Tetangga, istri, anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mislih. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama. Paham? Contoh gini, Pak. Kita dikatain oleh orang, anjing lu. Paham? Kita dikatain oleh orang ini, babi lu. Kata yang enggak menyenangkan kan, Pak ya? Maka kita jangan, kalau mau berlaku adil, maka balas juga, iya, Bapak juga anjing. Sudah, stop. Yang biasa terjadi kita istitolah. Iya, kamu anjing, babi, monyet, semua nama-nama kebun binatang disebutkan. Ini namanya istitolah. Berlebih-lebihan dalam dalam membalas. Tak kala ada seorang Yahudi, Pak, datang menjumpai Rasulullah. Lantas dia berkata, Assalamu alaika. Assalamu alaika. Apa artinya itu? Kalau assalamualaikum artinya keselamatan, kesejahteraan bagimu kan? Tapi orang Yahudi ini berkata assalamu alaika, dibuang lamnya, Pak. Artinya kebinasaan atasmu wahai Muhammad. La ilaha illallah, didoakan buruk ini. Assalamu alaika. Rasulullah yang mendengar ucapan Yahudi ini, Pak, mengatakan wa alaikum. Selesai. Wa alaikum. Tapi Aisyah yang mendengarkan ini, dia jawab wa alaikum wal la'nah. Atasmu juga dan laknat Allah atasmu. Ditambah oleh Aisyah. Maka kata Rasulullah, rifqan, pelan-pelan, bersikap lemah lembut wa Aisyah. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi kulli amri. Sungguhnya Allah itu maha lembut, menyenangi kelembutan dalam setiap perkara.
Maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kamu nggak mendengar apa yang dia ucapkan? Iya, saya dengar. Dan saya sudah menjawab dengan apa? Alaikum. Sudah. Paham? Kalau kita qadarulah nih Pak, ada tetangga atau teman gitu, dia nggak main-main, dia nonjokin memang kita, tuk, dipukulnya kita. Kira-kira apa yang kita lakukan Pak? Kita balas kan? Kira-kira Bapak mampu nggak membalasnya dengan apa? Dengan kekuatan yang sama. Contoh tadi pukulannya itu sekitar setengah kilo. Bisa nggak Bapak ukur pukulan juga ketika membalas itu ukuran 1 kilo beratnya? Nggak ada kan? Pasti sekali tonjokan mungkin kita akan membalas 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Paham? Kalau bisa berlaku adil ketika membalas, maka silakan. Tapi kalau nggak bisa, jangan berbuat zalim. Maka yang terbaik kata Allah, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan dia berbuat kebaikan, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Paham? Perintahkanlah yang baik. Nah, ini Pak. Coba kalau kita langsung memaafkan, maka yang muncul di dalam kita ini Pak apa? Salamatul qalbi. Selamat hati kita dari kedengkian dan kebencian terhadap kaum muslimin. Enggak banyak pusing. Nanti ya, tunggu apa namanya? Akhirnya apa? Kita jadi kurus badannya karena apa? Kepengen balas dendam. Kepengen apa? Menghabisi. Dan itu mewariskan kehinaan kepada kita. Coba Pak. Tetangga tadi lemparin apa sesuatu ke rumah kita. Terus apa kita balas lagi, lempar lagi. Dia balas lagi. Sampai keturunan, berapa 7 keturunan gak ada habis-habisnya kan? Paham? Balas dendam. Kalau langsung di stop, ya sudah saya maafkan kamu, selesai. Gak diperpanjang itu. Tapi ini sangat berat. Tak kala seorang ulama yang namanya Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim, dia seorang ulama besar Pak, digebukin nih sama orang yang gak senang sama dia. Kelompok yang gak senang dengan dia. Ditonjok habis-habisan. Sampai memar apa namanya wajahnya. Berdarah-darah gitu Pak. Kemudian jamaahnya nawarin, ya Syekh gimana kita balas? Kata Syekh tersebut, gak usah. Saya sudah maafkan mereka sebelum mereka datang minta maaf. La antasiru ala nafsi, la antaqimu ala nafsi. Aku tuh nggak mau membela jiwa, nggak mau apa? Nggak mau membela jiwaku. Ya aku bela itu kalau kehormatan Allah, kehormatan Rasulullah, kehormatan agama ini yang dihina, baru saya mau bela. Tapi kalau untuk membela diri saya, sudah. Karena innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan perbuatan yang buruk. Tapi ini berat Pak ya. Kita kepengennya apa? Sabar. Paham? Tak kala Abu Bakar As-Siddiq, dia sering memberikan nafkah kepada keluarganya yang bernama Mistah. Sering memberikan nafkah bulanan gitu Pak. Dia ini keluarga, Mistah ini keluarga. Ketika Mistah ini ikut nyemplung gitu ya dalam urusan fitnah terhadap putrinya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Aisyah, di mana Aisyah dituduh berzina dengan apa? Dengan lelaki lain. Bayangkan nih Pak, dituduh putrinya berzina dengan ya orang yang dia nafkahi ini juga ikut-ikut ini nyebarin gosip ke sana kemari. Akhirnya apa? Abu Bakar bersumpah nggak mau lagi apa memberikan nafkah kepada orang ini. Istilahnya apa? Nggak tahu diri. Udah dikasih ini malah apa? Malah menggunjingin putriku lagi. Istri Nabi lagi yang dia gunjingin. Yang dia apa? Yang dia gibahin. Lantas turun firman Allah di dalam surah An-Nur itu Pak, menyebutkan bahwa
Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum? Tidakkah engkau mau Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu? Paham? Kalau engkau seperti ini, apakah engkau enggak mau dimaafkan oleh Allah? Maka maafkanlah dia. Paham? Maafkanlah orang tersebut. Akhirnya apa? Dari sini Mistah tetap melanjutkan memberikan Abu Bakar tetap melanjutkan memberikan nafkah kepadanya dan memaafkannya. Nah, jadi fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Jadi musibah itu Pak, itu disebabkan dengan apa? Dengan dosa-dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah meratakan mereka, memusnahkan mereka. Di surah di surah Al-Qamar itu disebutkan seperti apa? Kayu yang lapuk dan bertumbang-tumbangan, berjatuh-jatuhan gitu. Ini siksaan bagi mereka. Wala yakhafu uqabaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap akibat perbuatannya. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka itu dengan apa? Dengan dosa mereka. Bukan kezaliman yang datang dari Allah. Tapi yang sangat menakjubkan Pak, hal-hal yang seperti ini, ketika ada pembangkangan gitu langsung dimusnahkan, dibinasakan, itu tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad. Paham? Tidak terjadi pada umat Nabi Muhammad. Tidak ada sejarah ada yang durhaka, ada yang nyembelih, ada yang membantai sahabat gitu, enggak langsung turun azab. Coba kalau kejadian-kejadian seperti kaum Samud, kaum Ad gitu terjadi juga pada kaum Nabi Muhammad, betapa banyak Pak seharusnya yang dibinasakan orang Yahudi di Israel sana kan, yang membantai kaum muslimin begitu banyak. Tapi kok Allah enggak langsung menurunkan azabnya kepada mereka, langsung merubah mereka jadi monyet mungkin, atau jadi apa gitu, dibusnahkan saja. Tapi Allah tidak lakukan itu kepada umat Nabi Muhammad. Tapi diberikan kesempatan bagi yang lain untuk mendakwai, barangkali mereka mau menerima Islam, masuk ke dalam Islam dan menjadi manusia yang baik. Nah, selesai surah Asy-Syams, kita masuk ke surah Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lail ini menyebutkan atau mengawali surahnya dengan beberapa sumpah. Tapi sumpah di sini kepada objek yang berlainan. Malam atau objek yang berlawanan gitu Pak. Malam lawannya siang. Laki-laki lawannya perempuan. Untuk yang disumpai hal yang berbeda-beda. Paham? Kemudian nanti disebutkan juga ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mempercayai surga, ada juga yang mempercayai neraka dan seterusnya. Allah mengawali surah Al-Lail ini dengan dengan qasam, sumpah, wal laili idza yaksha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kapan mulainya malam itu Pak? Ketika terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Di situ mulai datang gelap. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya, menampakkan terangnya. Sudah kita jelaskan di surah Asy-Syams ini bahwa siang itu Pak punya cahaya sendiri.
yang menerangi apa? Menerangi bumi meskipun matahari belum muncul. Ini apa? Dua sumpah yang berlawanan. Sumpah kepada malam dan sumpah kepada siang. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Ai berpasang-pasangan. Agar apa? Agar ada khalifah di bumi. Agar ada khalifah. Apa maknanya khalifah, Pak? Yaitu adanya regenerasi. Bukan makna khalifah itu pengganti Allah di bumi. Enggak, tapi maknanya adanya regenerasi. Paham? Dari pernikahan nanti akan melahirkan apa? Keturunan. Maka tujuan pernikahan itu adalah hifdun nasl. Menjaga apa, Pak? Menjaga keturunan. Akan rusak keturunan itu kalau nanti si laki-laki dan perempuan ini pacaran sebelum menikah. Paham? Atau nanti kalau sudah menikah tapi selingkuh. Ini menyebabkan apa? Keturunan bisa apa? Bisa rusak. Nggak jelas nanti siapa bapaknya. Paham? Kok istri ditinggal lama, suami berlayar sampai 2 tahun, 3 tahun, kok hamil ya? Paham? Datang-datang sudah punya anak dia. Siapa nih? Paham? Padahal masa mengandung 9 bulan ini 2 tahun ditinggal pergi suaminya, dia punya anak. Paham? Maka ini berarti apa? Selingkuh. Atau ternyata si cowok dan cewek ini pacaran sebelum menikah. Maka apa, Pak? Berarti apa? Dia berzina. Sehingga nanti anak yang dikandung si cewek ini, maka apa? Menurut mazhab Hambali disandarkan kepada ibunya, dinasabkan kepada ibunya. Kalau mazhab Syafi'i tetap boleh disandarkan kepada bapaknya. Yang menghamili perempuan tadi. Itu kalau apa, Pak? Kalau si cowok ini mau bertanggung jawab. Paham? Yang jadi masalah kalau tidak mau bertanggung jawab, maka ada istilahnya apa? Pasamposiri, penutup malu. Paham? Orang lain nanti apa yang mengawininya, menikahinya, agar keluarga si cewek ini tidak apa? Tidak malu. Kenapa? Karena lihat kalau ada anak cewek, anak perempuan, Pak, hamil besar gitu, nggak ada suaminya, coba gimana? Malunya apa? Keluarganya. Jadi ini tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi nanti, Pak, ada di sana ciptaan Allah, dia memiliki 2 kelamin. Ada kelaminnya laki-laki, ada kelaminnya perempuan. Namanya disebut dengan apa? Khunsa muskil. Paham? Ada zakarnya, ada farjnya. Paham? Nah, kalau ada orang seperti ini, Pak, maka dia nggak boleh menikah. Paham? Karena mungkin dia seorang laki-laki, ternyata dia apa? Nikah sama laki-laki juga. Atau dia seorang perempuan, ternyata apa? Nanti nikahnya sama perempuan. Ini yang nggak diinginkan. Paham? Ini kalau apa? Kalau ada orang, dia itu punya 2 kemaluan. Tapi di sana nanti, Pak, ada orang juga yang nggak punya kemaluan. Ini juga bingung. Paham? Dia lahir tidak punya apa? Tidak punya kemaluan. Wala dzakar wala farj. Maka orang seperti ini juga nggak boleh menikah. Paham? Kalau dia nikah sama laki-laki, ternyata dia laki-laki, jadinya apa, Pak? Homo ya. Kalau dia nikah sama perempuan, ternyata dia perempuan juga, maka ini lesbi. Maka dia nggak boleh apa? Tawakof. Ya nggak boleh apa? Nggak boleh nikah. Ada, Pak, orang seperti itu ada. Paham? Ini bahas di panjang lebar di ilmu waris. Inna sa'yakum la syatta. Ini yang disumpahi atau muqsam alaih, disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian usahanya itu berbeda-beda. Ada usaha
meraih kebaikan, ada usaha meraih keburukan. Ada usaha yang berdampak baik, berdampak buruk pula. Ada yang jahat, ada yang baik. Begitulah kondisi manusia. Tidak satu satu tipe. Kita ini tidak seperti robot yang bisa di setel baik aja. Tapi kita ini manusia punya potensi kebaikan dan keburukan. Karena waktu sudah masuk, ada yang ditanyakan, Pak? Bismillah, Pak Ustadz, mau tanya di luar topik ya Pak Ustadz. Mau ingat itu untuk mengenai sholat, kadang-kadang kita sholat fardu tapi sendiri gitu ya, mungkin ada halangan atau apa. Nah tiba-tiba ada orang yang nyusul gitu, terus ikut kita gitu ya. Nah apakah karena niat kita kan itu sholat sendiri ya, apakah nanti dengan yang ikut tadi ya ngemamumin jadi makmum kita tuh, jadi sholat kita jadi berjamaah atau bagaimana? Nah terus keduanya, sebaiknya pada saat kita mau ikut jadi makmum, nandai dulu gitu ya, nepuk itu dulu baru takbiratul ihram, atau takbiratul ihram dulu baru nepuk itu gitu. Itunya sebaiknya. Iya, itu aja. Makasih. Nah, pertanyaan pertama tentang orang yang sholat sendirian. Dia sholat wajib tapi dia sendirian. Paham? Taruhlah dia sholat duhur nih sendirian. Terus datang tiba-tiba orang di belakang mau menjadikan orang yang sholat sendirian ini sebagai imam untuknya kan? Berarti dia sholat berjamaah. Maka yang dilakukan adalah sudah Anda menjadi imam untuknya, mengeraskan suara nanti ketika Anda berpindah gerakan ke gerakan berikutnya. Tanpa harus tanpa harus merubah niat. Yang tadinya salat munfarid sekarang jadi salat imam, enggak perlu. Lanjut saja gitu. Di sini Anda mendapatkan keutamaan lebih gitu ya. Yang tadinya hanya satu keutamaannya ini jadi 27. Karena tadi salat berjamaah. Maka si makmum juga cukup dia mendekati saja, mendekati si orang yang sholat sendirian ini tanpa harus menepuk punggungnya, tanpa memberitahu, langsung aja berdiri di sampingnya, kemudian dia sholat. Ini bentuk isyarat kepadanya. Karena jika makmumnya satu Pak, posisi makmum itu berdempetan dengan imam. Paham? Pertanyaan yang kedua tadi apa? Menepuk ya. Nah, untuk menginformasikan kepada dia bahwa saya mau jadi mau jadi makmum Anda. Jadi yang tepat adalah dia langsung dempet aja, dekat dengannya. Nah, seperti itu Pak. Ayat lain Pak. Iya. Nah, jadi nanti imam dan makmum itu boleh berbeda niat Pak. Dalam artian apa? Si imamnya sholat sunnah, si makmumnya sholat wajib. Atau sebaliknya, si imamnya sholat wajib, si makmumnya sholat sunnah. Itu dibolehkan. Nah, kalau sekiranya rakaatnya berbeda, contoh si imamnya ini sholat sunnah 2 rakaat, paham? Kemudian ternyata si makmum ini sholat duhur 4 rakaat, maka tinggal dia tambah. Paham? Tinggal dia tambah. Ini kalau kalau dia si makmum ini nggak tahu bahwa dia ini sholat sunnah 2 rakaat. Paham? Tapi kalau sekiranya nanti qadarullah nih, kita pulang dari safar, ya kan? Sementara imam di masjid itu sholat asar berjamaah. Kita mau ikut berjamaah sholat asar, ternyata baru mau takbir, teringat astagfirullah saya belum belum sholat duhur. Paham? Maka Bapak ikut berjamaah dengan niat yang berbeda. Imamnya sholat asar, Bapak sholat duhur. Nggak boleh Bapak ikut berjamaah sholat asar, sementara Anda belum kerjakan sholat duhur. Paham? Kasusnya beda lagi seperti ini. Anda mau sholat maghrib, baru pulang dari safar gitu, mau ikut sholat maghrib berjamaah bersama mukimin.
ternyata bapak belum belum sholat asar. Astagfirullah, belum sholat asar. Maka bapak nggak boleh ikut di sini. Paham? Nggak boleh ikut. Bapak sholat sendirian dulu asar, kemudian ikut sholat maghrib kalau masih dapat. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya berbeda. Akan memunculkan fitnah nanti kalau bapak sudah sempurna 3 rakaat bersama imam gitu, tok menambah sendiri. Ini fitnah kan? Wah, sholat apa lagi nih? Hajaran apa lagi nih? Paham? Sholat maghrib 4 rakaat. Paham? Ini fitnah. Paham? Untuk menghindari ini, bapak sholat sendirian, pulang ke rumah dulu, atau sholat sendirian di pinggiran masjid gitu. Paham, Pak? Nah, demikian. Subhanakallah. بسم الله الرحمن الرحيم